Halo bro nobar semuanya dimanapun kalian berada. Pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan alur sebuah film yang berjudul Black Rock yang dirilis pada tahun 2012. Di mana film ini menceritakan tentang 3 orang wanita yang pergi berlibur ke sebuah pulau kecil tak berpenghuni. Tanpa diduga di sana mereka bertemu 3 orang pria yang sepertinya sedang berburu. Keadaan pun menjadi kacau dan tak sesuai dengan yang telah mereka rencanakan. Apakah sebenarnya yang terjadi? Oke, daripada berlama-lama, kita lanjut ke alur cerita filmnya. Film diawali dengan memperlihatkan 2 orang wanita yang bernama Lau dan Sarah, di mana saat itu mereka sedang dalam perjalanan untuk berlibur ke sebuah pulau kecil. Pulau itu sendiri pernah mereka kunjungi saat mereka kecil dan ceritanya sekarang mereka akan mengenang masa kecil mereka. Singkat waktu tibalah mereka di sebuah dermaga. Di sana terlihat seorang wanita yang sudah menunggu. Wanita tersebut bernama Abby yang juga masih sahabat Lau dan Sarah. Akan tetapi keberadaan Abby di sana tidak diketahui oleh Lau. Begitu juga Abby, dia tidak mengetahui kalau Sarah akan datang bersama Lau. Di sana Abby terlihat tidak senang dengan keberadaan Lau. Begitu juga dengan Lau. Karena ternyata Lau dan Abby mempunyai masalah pribadi dan sudah lama mereka berdua tidak akur. Saat itu Lau dan Abby berniat untuk membatalkan liburannya, akan tetapi setelah Sarah berusaha membujuk mereka, akhirnya mereka pun berangkat. Singkat waktu mereka pun tiba di pulau itu. Untuk sesaat di sana mereka hanya hulang-hulang, namun sesaat kemudian Sarah mengeluarkan sebuah peta. Di sana Sarah mengajak mereka untuk memainkan permainan yang saat kecil sering mereka mainkan. I have a plan. Sarah has a plan. Of course. Setelah itu mereka pun mulai memasuki hutan. Namun tiba-tiba Abby teringat masalahnya dengan Lau dan mulai mengungkitnya. Di sini diketahui bahwa ternyata si Lau ini pernah tidur dengan kekasih Abby. Dan sampai saat ini Abby merasa jika Lau belum pernah minta maaf dengan sungguh-sungguh. Selama ini Lau hanya terus-terusan membela dirinya bahwa saat dia ditiduri kekasih Abby, dia dalam keadaan mabuk. Setelah perselisihan itu, akhirnya mereka pun kembali ke pantai. Di sana Sarah terus menasihati Lau untuk segera menghampiri Abby yang saat itu duduk sendirian. Akhirnya Lau pun menuruti perkataan Sarah. Dia langsung menghampiri Abby dan berbicara baik-baik. Namun tiba-tiba, I'm just gonna sit here. di sana terlihat 3 orang pria yang sedang berburu dan ternyata salah satu dari pria itu bernama Henry. Dia merupakan adik dari teman Lau, Sarah, dan Abby saat mereka kecil dulu. Singkat waktu, Henry pun mengenalkan 2 teman mereka yaitu Derek dan Alex. Dan setelah itu, Abby tiba-tiba menawarkan kepada 3 pria ini untuk bergabung bersama mereka. Dan tentu saja mereka pun tak menolaknya. Killed a lot of spaghettios. You guys want to join us, maybe? Malam harinya mereka pun terlihat berbincang-bincang di depan durukan, tentunya sembari menikmati minuman sebagai penghangat. Namun Abby terlihat sudah teler. Di sana dia terus-terusan menggoda Henry. Henry pun dibuat risih dengan hal itu. I like this whole thing. Sarah yang merasa tak enak pun mengajak Abby ke tenda. Di sana dia memperingatkan Abby bahwa dia telah menikah dan tak sepantasnya melakukan itu. Namun Abby yang keras kepala pun tentu saja tidak menggubrisnya dan dia kembali menghampiri Henry. Hingga sesaat kemudian Abby pergi ke hutan untuk mencari kayu bakar. Namun ternyata dari kejauhan Abby memberikan kode kepada Henry menggunakan senternya. Henry yang mengerti itu izin pergi ke hutan untuk kencing. I'll be right back. Oh, right on. Sementara di sana, Sarah dan Lau pun berbincang-bincang dengan Derek dan Alex. Dan ternyata kedua pria itu adalah mantan prajurit yang pernah bertugas di Irak, begitupun juga dengan Henry.
Selain itu, Derek juga mengatakan bahwa mereka berhutang nyawa kepada Henry karena dia dan Alec pernah diselamatkan saat bertugas dulu. Squad in Helmand Province. What happened? Lalu scene beralih pada Henry dan Abby. Henry yang tadi risih dengan godaan Abby, akhirnya dia pun luluh. Di sana mereka pun saling pacok, namun tanpa diduga, Abby tiba-tiba tersadar bahwa semua itu adalah kesalahan. Dia pun berniat untuk kembali ke pantai, namun sialnya, Henry yang sudah terlanjur nafsu pun malah berniat untuk memperkaos Abby. Lalu tiba-tiba Abby mengambil batu dan menghantam kepala Henry hingga metot. Karena panik, Abby pun berteriak. Sarah dan yang lainnya pun mendengar teriakan Abby dan langsung berlari menghampirinya. Melihat Henry metot, Derek dan Alec pun terlihat marah. Mereka langsung menghajar Sarah, Lau, dan Abby hingga pingsan. Keesokan paginya, Sarah, Lau, dan Abby tersadar dalam keadaan terikat. Lalu di sana Derek dan Alec berdiskusi. Derek berencana akan menghabisi mereka, sementara Alec agak ragu untuk melakukan hal itu. Tak lama kemudian Derek menghampiri mereka. Di sana Sarah memohon kepada Derek agar semuanya diselesaikan secara baik-baik. Namun Derek tetap bersikeras dia akan menghabisi mereka. Abby pun mencaci Derek dengan menyebut mereka gak punya nyali karena akan menghabisi wanita dalam keadaan terikat. Mendengar itu, sontak saja Derek merasa tertantang. Dia pun membuka ikatan Abby dan mengajaknya baku hantam. Namun tiba-tiba, Sarah dan Lau menyerang mereka dan langsung melarikan diri ke hutan. Mereka bertiga pun melarikan diri secara terpisah, namun selang beberapa waktu, secara kebetulan Abby, Lau, dan Sarah pun bertemu di satu tempat. Mereka bersembunyi di sana hingga malam pun tiba. Good to see you guys. We wait until it's dark. Malam harinya mereka mulai bergerak mendekati pantai. Di sana terlihat perahu mereka yang telah berada agak jauh dari pantai karena tali pengikatnya telah dipotong. Akan tetapi Abby mempunyai rencana. Dia merasa bahwa mereka akan mampu berenang dan sampai ke perahu itu sebelum Derek dan Alec mengetahuinya. Mendengar itu, Sarah tak setuju karena suhu air di sana terlalu dingin. Namun Abby tetap bersikeras dan mau tak mau Sarah pun mengikutinya. Mereka pun mulai turun dan merangkak menuju air. Namun di saat yang bersamaan Sarah merasa hal itu tidak akan berhasil. Dia pun berniat kembali ke hutan. Namun tiba-tiba Sarah pun meninggoy. Melihat itu, Abby dan Lau berlari ke air dan mulai berenang ke arah perahu. Sementara itu, Alec dan Derek mulai mengejar mereka. Sialnya, sebelum mencapai perahu, tiba-tiba tubuh Lau mati rasa karena air yang terlalu dingin dan dia pun sudah tak bisa lagi berenang. Akhirnya mereka memutuskan untuk kembali. Untungnya, Alec yang hendak turun ke pantai tiba-tiba terjatuh dan kakinya patah. Karena itu, Abby dan Lau pun punya kesempatan untuk kembali melarikan diri ke hutan. Sepanjang malam itu, mereka pun berusaha menghangatkan badan. Mereka melepas semua pakaiannya dan saling berpelukan. Selain itu, mereka juga saling menguatkan satu sama lain dan tanpa sadar akhirnya Abby dan Lau pun berbaikan. Sesaat kemudian mereka menemukan pisau kecil berkat peta yang tadi diberikan Sarah. Lalu mereka pun membuat senjata dari ranting pohon untuk berjaga-jaga. Keesokan harinya, Abby dan Lau mulai mendekati pantai. Di sana mereka melihat Alec tergeletak tak berdaya sendirian. Abby pun berencana untuk menghabisi Alec terlebih dulu sebelum Derek datang ke sana.
Dia pun diam-diam menghampiri Alex, sementara Lau dia tetap di sana untuk mengawasi. Sialnya, beberapa saat kemudian Alex menyadari kedatangan Abby. Dia pun berteriak memanggil Derek. Namun saat itu Abby segera menghampiri Alex dan menghabisi Alex menggunakan senapan miliknya. Dari kejauhan nampak Derek berlari dan mulai menembaki Abby. Namun Lau segera berlari dan mengalihkan perhatian Derek. Melihat itu, Derek pun langsung mengejar Lau. Beberapa saat kemudian Lau pun akhirnya terkejar. Namun ketika Derek akan menembaknya, tiba-tiba Abby datang dan menyerang Derek. Alhasil tembakan Derek pun mengarah ke mana Daek. Setelah itu Derek kembali mengambil senapannya dan berniat akan menghabisi Abby dan Lau. Namun untungnya saat itu dia kehabisan peluru. Setelah itu Derek mengambil pisaunya, lalu di sana mereka pun akhirnya baku hantam. Mereka bertiga pun saling serang dengan sengitnya hingga pada akhirnya saat Abby sudah terpojok, Lau yang semula sudah tak berdaya pun bangkit. Diam-diam dia mengambil pisau Derek dan menyayat leher Derek dari belakang. Di sana Derek pun akhirnya metot. Singkat waktu, Abby dan Lau pun pergi meninggalkan pulau itu menggunakan kapal milik para pria tersebut. Dan setelah itu, film pun selesai.